ganti layar dulu. Coach Hari, linknya saya bagi ke teman-teman, nggak apa-apa ya, ke adik-adik binaan saya. Siap, silakan share. Monggo silakan, Kak Yoga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan yang sudah hadir dan rekan-rekan yang nanti spesial menonton di YouTube-nya Kang Hari. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama. Salah satu mintinya Kang Hari juga akan memandu menjadi moderator pada malam hari ini yang penuh semangat karena habis baca bukunya Kang Hari, I Love Boss. Ini saya baru beberapa hari lalu dikirimin Kang Hari, lalu saya baca dan super sekali manfaatnya dan banyak solusi-solusi yang dihadirkan terutama untuk rekan-rekan yang sedang bekerja atau self-employed yang bisa teman-teman dapatkan dari buku Kang Hari yang pertama. Baiklah, kita sapa dulu Kang Hari. Halo Kang Hari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga teman-teman juga selalu sehat ya Kang. Alhamdulillah, amin. Kak Yoga sekarang pagi atau masuk apa sekarang ininya Kak? Tadi karena ada acara bareng Pak Direktur, jadi dispensasi untuk mengisi acara bareng Pak Direktur SDM Kang Hari. Ya, Alhamdulillah jadi ya habis ngisi acara itu paginya baru malamnya bareng Kang Hari. Siap. Asik, siap. Teman-teman, Kang Hari ini juga aktif di banyak gerakan sosial, salah satunya adalah Yayasan Gerakan 50.000 dan bukunya, setiap pembelian buku dari I Love Boss, di mana Be Optimistic, Smart and Successful itu juga didonasikan untuk Yayasan Gerakan 50.000 seluruhnya untuk anak-anak yatim yang membutuhkan. Jadi teman-teman yang ingin membeli bukunya langsung aja, dan hari ini ada promo spesial, biasanya itu harganya 97.347, khusus pembelian malam ini itu hanya 77.347. Benar ya Kang ya? Benar-benar. Semoga dengan membeli buku ini teman-teman juga bisa berdonasi dan juga bisa mendapat manfaat tidak hanya dari buku tapi juga amal jariah yang bisa disebarkan ke seluruh anak yatim dari Sabang sampai Merauke. Baik Kang Hari, langsung saja karena juga sambil menunggu teman-teman yang join. Ya. Apa sih motivasi Kang Hari dalam menerbitkan buku I Love Boss ini Kang Hari? Oke. Kalau motivasinya saya nerbitin buku ini pertama pengalaman pribadi ya. Karena saya sudah tugas di 3 perusahaan. Saya di Pertamina Persero, saya di Pertarung Gas, sekarang saya di Pertamina EP di Eksplorasi. Kemudian itu di 5 kota, 4 pulau. Jadi dengan beragam karakter yang saya hadapi, tentunya dengan beragam karakter bos. Itu yang pertama, pengalaman pribadi. Terus yang kedua, saya kebetulan tahun ini itu intens mendengarkan apa sih curahan hati dari rekan-rekan kerja. Setelah saya banyak mendengar, ternyata salah satu isu yang dihadapi oleh teman-teman itu bagaimana berinteraksi dengan bosnya. Makanya saya tergerak hatinya bagaimana bisa menyelesaikan masalah mereka, ketimbang saya harus menjelaskan satu-satu, kenapa tidak saya bukukan aja solusi-solusi itu menjadi satu buku. Termasuk saya juga Kang ya, berarti ya? Salah satunya. Oh iya, siap. Siap, silakan lanjut Kang Hari. Kayaknya belum semua itu Kang Hari. Jadi kalau dari motivasinya, kebetulan juga saya ada di Hafasa Academy. Di Hafasa itu kan ada kelas menulis ya. Dan itu tertantang juga buat saya pribadi. Maksudnya saya ngajak orang masuk ke kelas, ayo ikutan kelas menulisnya Hafasa. Tapi kok saya selaku foundernya itu tidak punya karya. Idealnya kan ketika kita ngajak orang, kita pun harusnya punya karya kan. Benar-benar. Jadi ketika kita ngomong nerbitin buku selama 21 hari, itu bisa. Artinya kita harus ngerti dulu mereka bahwa ini bukan hal yang mustahil. Selama kita ada kemauan dan komitmen,
meluangkan waktu untuk itu, insya Allah sih akan terjawab. Seperti itu ininya, Kak Yuda. Terima kasih Kang Hari. Ini setuju banget, selama kita memiliki kemampuan dan komitmen, dan yang terpenting adalah konsistensi. Supaya kita juga konsisten menyebarkan tidak hanya ilmu, tapi juga kebaikan dan menularkannya ke orang-orang terdekat hingga ke seluruh lingkaran inner circle dan juga bahkan rekan-rekan yang tidak kita kenal sebelumnya, supaya manfaatnya makin banyak tersebar. Dan juga Kang Hari, ini kan judulnya ini juga unik nih, I Love Boss nih. Benar. Kenapa Kang Hari ngambil judul tentang I Love Boss ini, Kang? Oke. Jadi kebetulan di bulan Maret atau April itu kan saya ikut sertifikasi ya bagaimana mengenal karakter orang. Setelah mengenal karakter orang, kebetulan itu dibagi dua tipe, ada personal, ada profesional. Dan kecenderungannya teman-teman yang sharing masalahnya terkait profesional itu berinteraksi dengan rekan kerja dan bosnya. Tapi ketimbang rekan kerja mungkin karena kita sebaya ya, jadi kecenderungannya teman-teman tidak terlalu mikirin. Tapi kalau dengan bos itu terlalu banyak hal-hal yang dihadapi yang membuat dia nggak nyaman. Bahkan ada beberapa yang klien atau dari saya, dia itu sampai nggak bisa tidur itu kurang lebih 7 harian, agak sulit untuk tidur ya, tidur nyenyak. Saya tergerak hatinya, ini kayaknya harus ada solusi nih yang bisa diberikan. Kebetulan setelah saya belajar coaching juga, bahwa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman, itu jangan dari kita, tapi bagaimana dia bisa menemukan solusinya dari dirinya sendiri. Jadi lebih menggali lagi sebenarnya apa sih motivasinya dia untuk bekerja, sebenarnya kenapa dia harus bekerja. Setelah dia menemukan motivasinya dari dirinya sendiri, insya Allah itu yang akan lebih powerful, lebih kuat menyelesaikan masalahnya sendiri ketimbang saya yang tanda kutip ngajarin atau mentoring. Dari solusi-solusi tersebut, itu yang tak rangkum menjadi sebuah buku. Seperti itu. Asik. Ini juga yang saya pelajari dari Kang Hari. Jangan cepat untuk berpuas diri, berapapun umur kita, baik tua atau muda, senior atau junior, kita harus terus belajar dan siap untuk menghadapi perubahan. Kang Hari ini juga cukup unik juga karena beliau juga sudah banyak mendirikan gerakan-gerakan baik komunitas di internal Pertamina maupun di eksternal juga, dan beliau, saya kagumnya adalah beliau juga mengikuti beberapa coaching, bahkan banyak coachingnya juga, hingga sampai saat ini di titik ini membagikan buku ke teman-teman dan menuliskan buku nggak cuma satu dan rencananya nanti akan ada lagi. Teman-teman juga 500 buku di cetakan pertama ini sudah terjual dan didonasikan ke yayasannya Kang Hari, yaitu Gerakan 50.000, dan sedang naik cetak ya Coach Hari ya, 300 pieces buku, 100-nya itu sudah di booking rekan-rekan sama salah satu rekan-rekannya Kang Hari juga, dan bahkan tadi Kang Hari juga cerita ke saya bahwa ada satu buku yang dihargai dengan harga 2 juta. Itu gimana itu, Kang? Benar. Jadi niat awal ya, balik lagi ke niat awal kita nulis. Jadi sebelum saya niat awalnya, tanda kutip itu niat awalnya benar ya, saya itu mikirnya komersil. Jadi pada saat saya nerbitin buku, setelah kalkulasi ngitung-ngitung, oh kayaknya kalau nerbitin buku ini bisa jadi tanda kutip ya, dapat penghasilan tambahan nih dari buku. Saya udah kalkulasi, kalau saya ternyata bukunya laku 500, itu saya dapat sekian. Kalau laku bukunya 1000, saya dapat sekian dengan dikurangin biaya yang saya keluarkan untuk pembuatan buku. Tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya kalau saya ngejar komersil, hanya ngejar duniawi, kayaknya itu bukan kepuasannya saya. Akhirnya di tengah jalan berubah nih haluannya. Oke, semua hasil penjualan buku itu diserahkan ke yayasan. Setelah diserahkan ke yayasan, alhamdulillah ternyata kepuasannya berbeda, dan bahkan ada orang yang menghargai satu buku yang tak share ini itu sebesar 2 juta. Ketika di share buku transfernya, saya kaget karena ini beliau pesen satu buku tapi kok dia ngasihnya 2 juta. Kebetulan untuk yang rekeningnya itu bukan pakai rekening saya, jadi rekening yayasan. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin
membeli, bukan membeli sih, tapi ingin berdonasi ke anak yatim, dapat bonusnya buku seperti itu. Oke, siap. Dan juga nanti nama rekeningnya Kang Ari bakal tulis di chat bagi rekan-rekan di sini yang akan ingin mendonasikan sebagian rezekinya untuk mendapatkan buku I Love Boss dari Kang Ari, monggo bisa. Dan juga nanti bakal ditulis di bio YouTube dari recording acara hari ini. Kang, kita sudah sampai ke salah satu intinya nih, Kang. Apa sih, Kang, boleh gambaran singkat tentang isi bukunya, Kang, kepada pembaca yang menonton? Oke, untuk gambaran bukunya ya, saya cuplik beberapa aja ya. Yang pertama, ini di bab klasik dari setiap masalah. Itu ada dikejar target. Jadi kecenderungan dari kita itu selalu beranggapan, saya ini sibuk banget, saya ini selalu dikejar dengan target. Itu yang asumsi yang sering kadang-kala kita pegang ya. Yang perlu kita clearkan bahwa yang namanya tugas itu idealnya udah ada timeline masing-masing ya. Idealnya kita punya impian, baik impian pribadi, impian dari kantor, ataupun impian rame-rame. Idealnya kita harus mengumpulkan seluruh impian-impian tersebut atau target-target tersebut dalam satu keranjang. Nah, dari keranjang itu kita ngambil maksimal 6 setiap hari, itu targetnya kita selesaikan. Jadi setiap malam kita kumpulin tuh semua tugas-tugasnya. Nah, setelah kita kumpulin semua tugas-tugasnya, malamnya kita lakukan skala prioritas. Besok itu saya akan melakukan pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada saat besok pagi, itu nggak usah mikir macam-macam, langsung aja kerjakan yang nomor 1. Kadangkala kita itu ada 6 target, pengen 6-6-nya langsung diselesaikan. Harusnya itu H-1, kita sudah nyusun. Ada skala prioritas. Makanya kalau ada target tadi, nggak ada lagi istilah dikejar target. Kecenderungannya kita itu suka nunda-nunda pekerjaan. Itulah yang numpukan di satu titik. Akhirnya kita ngomong, saya dikejar target nih, deadline-nya udah besok. Kenapa nggak diselesaikan pada saat kita senggang? Dan untuk menyusun rencana, idealnya kita meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Itu yang harus di-clearkan di awal. Seperti itu. Itu yang pertama. Terima. Dikejar target ya. Kemudian di bab, kita pindah ke bab ulah para bos. Ulah para bos, ini ada bos itu jangan dilawannya. Jadi kadangkala kita itu terlalu pengen apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, itu harus dilakukan oleh sama bos. Apa yang kita inginkan itu harus dilaksanakan oleh sama tim. Ini yang harus perlu di-clearkan, bahwa ketika bos minta A, idealnya kita kasihkan A. Meskipun kita tahu ternyata A itu kurang tepat, mungkin ada B. Tapi tugas kita adalah menyelesaikan apa yang diminta sama bos. Tapi ada tapinya. Setelah kita ngerjakan A, kita ngerjakan juga yang B. Setelah kita ngasih ke bos, Pak, ini tugas yang Bapak minta. Bapak minta A, tak kasih A ya. Tapi saya ada alternatif, Pak. Alternatifnya itu B. Silakan Bapak lihat mana kira-kira yang terbaik. Jadi jangan langsung ditolak, Pak. Salah tuh, Pak. Nggak benar tuh, Pak. Seharusnya seperti ini. Karena ketika kita ngelawan, ketika kita resisten, ya bagaimanapun juga bos itu yang nentuin pengembangan kita. Bos itu, atasan kita itu yang memastikan next-nya kita itu mau seperti apa. Nah, jadi idealnya ketika kita berdiskusi dengan atasan atau dengan bos, ketika si bos itu minta A, kita ngasih A, tapi ada alternatifnya. Ada kayak B seumpamanya. Terus kita sodorkan dulu yang A sesuai permintaannya. Bos kan udah seneng nih, karena apa yang dia minta udah kita kasih. Setelah kita ngasih alternatif, insya Allah bos yang akan berpikir mana nih yang akan dipilih antara A dan B. Itu yang di ulah para bos. Sedangkan di bab, kita lihat lagi, yang sifat para bos, itu ada karakter tipikal terima beres. Jadi mungkin ada beberapa bos yang emang tipikalnya terima beres. Jadi kadangkala ketika dapat tipikal seperti itu, kitanya yang baper. Kok saya ini nggak pernah diperhatikan ya? Kok saya ini ketika dikasih tugas, kamu kerjakan 1-10, kok si bos ini nggak pernah nanyain saya ya, progresnya gimana ya, kendalanya saya apa ya?
ini adalah kesempatan kita memberikan seluruh potensi yang kita miliki. Tugas kita adalah update setiap saat. Yang perlu dipikirkan itu jangan pernah berharap apresiasi. Ini bisa tak bacakan quote-nya. Untuk yang terima beres, teruslah melangkah dan tidak usah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan untukmu sendiri. Karena yang perlu di-clear-kan, apapun yang kita lakukan, impact-nya itu ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Begitu pula dengan ketika kita dapat bos atau pimpinan yang terima beres, idealnya ketika kita ogah-ogahan, ya udahlah, ngapain saya kerjain, wong saya dicuekin kok, saya nggak pernah diperhatikan kok. Impact-nya ke siapa? Bukan ke bos kan, impact-nya ke kita. Kita yang ngerasain. Jadi ketika nantinya ada sesuatu, yang ngerasain itu impact-nya ke diri sendiri, bukan ke atasan atau bukan ke bos. Nah, sedangkan closing dari buku ini, mengenal orang lain adalah kecerdasan, mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati, menguasai orang lain adalah kekuatan, menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Siapapun itu yang bertanggung jawab, yang peduli sama diri kita sendiri, nggak mungkin orang lain. Seperti itu mungkin paparan singkatnya, Kak Yoga. Oke, ini paparan singkatnya juga sangat menarik, apalagi kalau teman-teman sudah baca seluruh bukunya, karena nggak cuma yang diberikan atau yang dibacakan Kak Hari barusan, tapi masih banyak sekali ilmu dan solusi-solusi yang bakal rekan-rekan sahabat HK dapatkan di buku I Love Boss. Nah, Kang Hari dan juga rekan-rekan, jangan lupa juga spesial hari ini itu 77.347 yang akan langsung didonasikan ke Yayasan Gerakan 50.000 untuk anak-anak yatim yang membutuhkan. Dan juga teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini akan ada dipilih 3 penanya terbaik yang akan langsung diberikan buku I Love Boss spesial dari Kang Hari. Lanjut Kang Hari nih, sebelum kita ke sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan lagi nih. Kang Hari, apa sih harapan Coach Hari kepada pembaca buku I Love Boss ini? Silakan. Coach. Kalau harapan saya berharap bahwa kita itu jangan dikendalikan sama lingkungannya, apalagi ketika ngadepin atasan yang tidak seperti apa yang kita inginkan. Kadangkala kita itu berpikir, saya pengen milih atasan si A, saya pengen milih atasan si B dengan karakter seperti ini. Yang perlu kita ketahui bahwa atasan itu bukan kita yang memilih. Itu adalah sudah jalannya dan itu emang udah garisnya. Kadangkala ada beberapa klien yang saya temuin, dia nggak tahan nih sama atasannya. Terus dia ngomong, saya pengen resign aja. Kalau bukan resign, saya pengen pindah aja. Terus saya nanya, seumpamanya kamu pindah, di tempat anggaplah ke Surabaya, terus di Surabaya itu dapat atasan yang serupa, apa yang kamu lakukan? Minta pindah lagi. Oke, pindah lagi, pindah ke Semarang. Ketika di Semarang dapat atasan yang serupa, apa yang kamu lakukan? Pindah lagi. Artinya kan nggak bakalan selesai. Jadi balik lagi bahwa solusi yang sebenarnya itu ada di diri kita sendiri, bukan di orang lain. Itu yang harus kita clearkan, bahwa ketika kita menghadapi masalah, itu jangan mencari solusinya dari orang lain. Solusinya coba tanya sama diri kita. Ketika kita pengen atasan itu berubah, minimal kita dulu yang berubah. Dengan membaca buku ini, harapannya mindset yang terkait dengan bos, idealnya kita itu udah mulai berubah. Bahwa bos itu bisa jadi sahabatnya kita, bisa jadi partnernya kita, bisa jadi orang tuanya kita di kantor, bisa jadi saudara, bisa jadi kakak, bisa jadi adik. Jadi bisa berperan berbagai sisi. Jadi tinggal bagaimana kita bisa menempatkan. Seperti itu, Kak Yoga. Oke, terima kasih. Dan tentunya nggak cuma itu, tapi juga kita bisa langsung tanya jawab spesial dengan Kang Hari. Barangkali rekan-rekan di sini ada yang mau curhat atau ingin menanyakan seputar tentang bosnya, ada masalah di pekerjaan, mangga silahkan manfaatkan sesi tanya jawab ini sebaik mungkin. Oke, terima kasih Kang Hari. Tadi 4 pertanyaan sudah dijawab dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Kita masuk ke sesi Q&A, question and answer. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya langsung, monggo bisa on cam-kan, dan jangan lupa di unmute, atau bisa juga klik pertanyaannya atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan.
bagi rekan-rekan barangkali ada yang ingin bertanya seputar buku atau bagaimana Kang kalau misalnya ada problem atau permasalahan di kantor dengan atasan, apa sih, ada nggak sih solusi-solusinya? Dan tentunya di buku Kang Hari itu juga sudah ada beberapa sifat para bos disertai dengan solusi-solusi yang insya Allah akan membantu rekan-rekan sekalian. Mangga, silakan. Kang Hari ini agak nge-freeze ya berarti ya? Gimana? Oke. Siap. Saya agak nge-freeze tadi kan, saya kirain nggak bergerak soalnya fotonya. Barangkali rekan-rekan ada pertanyaan? Silahkan. Kalau nggak ada, saya yang nanya lagi nih. Soalnya saya banyak stok pertanyaan juga nih untuk Kang Hari setelah baca bukunya. Oke, ada? Silakan. Oke. Pak Ahmad Basyari. Ya. Monggo, Pak. Sementara nyimak dulu Kang Yoga. Monggo. Oke. Oke, nyimak dulu. Siap. Ini juga donasi teman-teman juga pada hari ini, jangan lupa spesial malam ini itu 77.347 dapat ditransfer ke Bank Mandiri di 158 atas nama Yayasan 50.000 Peduli yang langsung didonasikan ke anak-anak yatim. 100% penjualannya langsung disedekahkan untuk anak yatim. Kang, anyway, tadi kok ini ada angka unik nih, Kang? 347, itu ada makna tersendiri atau bagaimana, Kang? Kayak ini pertanyaan hampir semua orang ya. Dengan angka 347. Jadi sebenarnya angka itu angka favorit sih. Angka favorit dan seneng aja dengan angka itu. Oh iya, senang aja. Iya. Kirain ada apa ulang tahunnya Kang Hari atau ulang tahun anaknya atau istrinya atau bagaimana? Itu nis waktu SMP sih. Karena dulu cita-citanya pengen peringkat 1, peringkat 1-nya itu tercapai pas SMP kelas 3 kelas 1. Oh. Jadi nisnya itu sangat berkesan. Siap. Baiklah rekan-rekan, sekali lagi ini spesial biasanya karena harganya tuh 97.000, tapi di sini spesial malam ini 77.347. Monggo rekan-rekan saya kasih kesempatan ya. Itu sudah include ongkir. Ya, dan itu sudah include ongkir loh. Soalnya kalau misalnya dari Depok ke sini itu ongkirnya ini sudah 40.000 lebih, guys. Iya. Jadi ke sini itu sudah di-cover langsung sama Kang Hari dan sisanya didonasikan ke yayasannya. Sorry Kang, itu 100%. Jadi kalau 77 itu 100% ke yayasan, ongkos kirimnya tetap terpisah dia. Wah, ini lebih super sekali lagi nih Kang Hari yang juga nge-cover nih rekan-rekan. Wah, ini semoga rezekinya Kang Hari juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rezekinya rekan-rekan yang ikut berdonasi juga dilancarkan dan kebaikan dari Kang Hari atau yang Coach Hari lakukan dapat menular ke seluruh rekan-rekan dan keluarga teman-teman lainnya. Baik, ini ada yang di-unmute mau menanyakan? Mau bertanya? Monggo, silakan. Kita masih sesi Q&A dengan Kang Hari. Di kolom nanti. Benar. Mau bertanya, Kang, di buku ini ada yang spesial apa-apa aja sih? Bisa juga ditanyakan tuh. Atau Kang, ada nggak sih untuk sifat-sifat bos itu yang barangkali jadi problem pada saat saya bekerja? Bisa juga karena ada solusinya di situ. Mangga. Nah, Kang, biasanya kan kalau teman-teman atau rekan-rekan yang fresh graduate ini kan kadang bingung. Ada dua biasanya masalah utamanya. Yang pertama itu job desk-nya, karena biasanya apa yang dipelajari saat kuliah atau sekolah itu berbeda dengan hal yang dilakukan di kantor. Dan juga yang kedua itu yang krusial adalah bagaimana cara beradaptasi dengan bos atau atasan kita. Ada tips nggak, Kang, untuk rekan-rekan yang fresh graduate ini untuk lebih cepat beradaptasi?
Jadi kalau pengen beradaptasi dengan lingkungan, yang pertama kita harus tahu dulu nih diri kita itu seperti apa. Kita harus tahu karakter kita seperti apa. Jadi kadangkala ketika kita masuk di lingkungan baru nih, kita kalau tidak kenal siapa diri kita main ini aja, main hajar aja kiri kanannya. Tapi ketika kita tahu diri kita, kekuatan atau blind spot yang kita punya, kita bisa ngontrol. Jadi yang paling mendasar, kita tahu dulu siapa diri kita. Sama halnya ketika kita bawa motor. Bawa motor kan harus tahu dulu tombol-tombolnya yang mana. Benar. Nah, ketika kita tahu tombol-tombolnya, kita tahu, oh kapan saya harus ngerem, kapan saya harus ngegas. Sama juga dengan diri ini. Nah, ketika diri ini tahu, oh saya harus ngejar nih, harus nahan nih, ngerem diri ini. Jadi balik lagi, kalau kita tidak kenal siapa diri kita agak sulit untuk mengontrol. Itu satu. Terus yang kedua, setelah kita pahami, baru kita kontrol kapan karakter ini dimunculkan, kapan tidak dimunculkan. Yang ketiga, baru kita memahami orang lain, memahami rekan kerja, memahami atasan. Secara tidak langsung itu akan tercipta hubungan emosional. Itu tips yang pertama ya, bagaimana mengelola emosi. Tips yang kedua, itu adalah building trust. Bagaimana kita membangun kepercayaan satu sama lain. Itu ada 3 langkah, mengutip dari ESG. Yang pertama adalah kita relax dulu. Jadi ngobrol itu ketika ketemu sama orang, pertama senyum ya, apapun kondisinya, orang nggak mau tahu ya, kita mau sakit, kita mau apa. Ketika di kantor, orang taunya kita datang untuk bekerja. Pertama senyum, relax, sapa, jangan langsung nodong kerjaan. Jangan langsung nodong apa yang saya harus lakukan, jangan. Jadi ketika ketemu itu nanya kabar, nanya situasi, nanya keluarga, gimana kondisinya, terus nanya aktivitas sehari-hari ada kendala. Nah, setelah udah relax, sudah nyaman, baru masuk ke yang kedua, itu adalah relate. Relate itu mencari kesamaan. Jadi mungkin ketika ngomong, nah, semalam saya itu nonton bola. Oh iya, saya juga nonton bola. Udah masuk kan? Kesamaannya seperti apa? Baru dikejar lagi. Sukanya tim apa nih? Sukanya MU. Oh, saya juga suka MU. Baru dicek lagi bintangnya siapa sampai lebih detail lagi. Ketika kita ada kesamaan, itu secara tidak langsung chemistry-nya itu ngeklik. Jadi kan ada hubungan emosional ya. Yang terakhir itu reframe. Nah, ketika ada partner, rekan kerja atau atasan, sedangkan orang atasan rekan kerja ini dikit-dikit negatif. Coba kita mencoba mengubah N2P namanya, negatif to positif. Jadi tiap kata-kata atau tiap kalimat yang dia lontarkan, saya stres nih, saya nggak semangat nih, saya malas nih. Coba kita ubah. Kalau seumpamanya kita analogikan kayak cahaya ya, yang gelap. Ketika ruangan gelap, kita fokus ke gelapnya. Tapi ketika kita ngomong kurang cahaya, kita fokus ke cahayanya. Ya itu N2P. Jadi kalau pertanyaannya tadi Kak Yoga, bagaimana cara mengadaptasi? Yang pertama, kelola emosi. Yang kedua, building trust. Kalau orang sudah percaya ke kita, apapun yang kita minta, insya Allah itu akan dikasih. Tapi ketika orang tidak percaya sama kita baru ngomong, dia udah resisten. Ini anak baru dari kemarin kok tiba-tiba udah langsung mau nyuruh-nyuruh saya, apalagi masih junior. Karena itu tak alami di kantor. Jadi ketika saya baru masuk, ya maaf kata, ini kan banyak senior-senior nih yang harus saya hadapin. Kalau saya tidak bisa membawa diri, orang-orang bakalan resisten. Itu ketika waktu saya masuk pertama kali, waktu 2006 masuk di kantor, itu kerasa banget. Saya itu sama sekali belum kenal karakternya saya siapa, seperti apa. Nah, tapi makin ke sini karena jam terbang ya, udah kenal. Akhirnya pas masuk ke suatu daerah, pas masuk ke lingkungan kerja, itu udah langsung, tiktokannya udah dapet. Seperti itu. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Kang Hari cukup menjawab dan sangat menjawab pertanyaan dari saya. Ini juga ada dari Kang Akbar Malik. Oh, ini juga sudah on cam nih. Ini mau saya bacain atau menanyakan sendiri nih, Kang Akbar? Oke, saya bacain ya. Ini Assalamualaikum Kang Hari, Kak Yoga. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, misalnya ketika bos kita begitu dekat dengan kita, namun di sisi lain rekan kerja kita yang lain tidak begitu suka dengan bos itu. Bagaimana cara menyeimbangkan keadaan seperti itu? Di sisi lain, rekan kerja juga merupakan support kita setiap hari di kegiatan kita. Terima kasih. Mangga, Kang.
Itu pertanyaannya bagus banget ya. Kebetulan itu tak bahas di halaman 31 di bukuku. Diiringi sama rekan kerja. Jadi kondisi ini jadi semakin tinggi posisi kita, semakin bagus posisi kita, semakin bagus performa kita. Itu tidak bisa dihindari, pasti ada orang yang nggak seneng dengan apa yang kita capai. Ingat, tugas kita hanya memberikan performa yang terbaik. Tugas kita hanya memberikan pekerjaan yang diminta. Lain cerita ketika kita, maaf kata, underperform, tapi dekat banget sama atasan. Itu yang tanda kutip ya. Ini dekatnya karena apa? Nah, idealnya ketika kita punya kompetensi, punya performa yang baik, lakukan yang terbaik seperti apa yang diminta oleh perusahaan. Nah, sampai mereka itu mereka itu tidak bakalan betah kalau tidak melihat kilauan yang kita punya. Jadi tugas kita hanya memberikan yang terbaik sampai kilauan kita itu terus bersinar, sampai mereka nggak tahan. Ini kilauan apa lagi yang akan keluar? Ini kilauan apa lagi yang akan keluar? Kalau kita sibuk ngurusin omongan mereka, energi kita bakalan ke-share ke mereka. Sayang. Karena kalau kita ngejelasin ke orang yang tidak senang sama kita, buang-buang energi, mereka nggak bakalan percaya. Itu yang harus di-clearkan. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kita punya tim, punya rekan kerja yang iri sama kita? Ya, kuncinya cuma satu, kita harus menampilkan yang terbaik. Kita harus bisa membuktikan bahwa memang kita layak mendapatkan apresiasi itu. Kalau faktor kedekatan, biasanya atasan lebih suka ke orang yang performnya bagus. Seperti itu. Semoga terjawab, Kak Akbar. Oke, semoga terjawab ya Kak Akbar, dan betul dan setuju sekali atas jawabannya Kang Hari, kita tetap perform yang terbaik. Kang Akbar, ada yang mau disampaikan? Oke, sudah cukup. Mengingatkan juga untuk rekan-rekan yang baru bergabung, spesial malam hari ini untuk bukunya Kang Hari, itu dari harga 97.347. Spesial khusus pembelian donasi pada malam hari ini itu cukup 77.347, itu sudah sama ongkir yang langsung ditanggung Kang Hari, dan 100% penjualan buku akan didonasikan ke Yayasan Gerakan 50.000 ke anak-anak yatim, 50.000 peduli ya. Untuk nomor rekeningnya teman-teman bisa lihat di chat box. Teman-teman dan rekan-rekan Sobat HK juga yang ingin bertanya, langsung aja bisa on cam dan unmute, atau bisa juga drop pertanyaannya di chat box Zoom meeting pada hari ini ya. Mangga silakan yang mau ingin bertanya lagi, karena kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Karena ada yang spesial, 3 penanya terbaik akan dapat 3 buku spesial dari Kang Hari. Buku I Love Boss. Oke. Mas Yoga, kayaknya kalau saya nggak perlu lagi dapat buku, kan sudah ada buku. Oh iya. Nah, bukunya bisa di-share ke teman-temannya, Mbak Widya, yang belum memiliki Mas Yoga ya. Mangga kalau saya sangat tertarik ya dengan bukunya Coach Hari setelah saya baca. Itu luar biasa inspiratif banget. Kata-katanya itu renyah ya, enak gitu ya. Benar, setuju. Jadi ketika saya baca yang terakhir itu waktunya bersahabat dengan bos. Wow, itu. Yang terbayang dengan saya itu di mana-mana bos tuh jaim ya, gitu nggak Mas Yoga? Iya, betul Mbak. Pasti ada aja yang kayak gitu. Jadi dia tuh memasang raut muka yang serius, yang membuat ketakutan kepada kita gitu. Tapi di gambaran bukunya Coach Hari ini justru nggak kebayang wajah itu. Bener banget. Itu kita santai aja, dan karena setiap kalau baca itu pasti ada solusi-solusinya. Misalnya kayak yang tadi Kang Hari sampaikan, bos sifat yang terima beres. Nah, solusinya ada tuh di bukunya. Yes, itu ya harmonis, terus aktualisasi diri, terus jadi di situ juga digambarkan bagaimana perilaku dalam percakapan ya. Wow, itu juga memang bidangnya Coach Hari ya. Saya pernah di tesnya diri saya. Aduh, ketahuan semua nih kepribadian saya jadi. Oh iya, apa itu Mbak hasilnya? Jadi penasaran juga saya nih. Rahasia untuk tim saja itu yang boleh tahu. Oke, siap. Kak Widya, ada pertanyaan tambahan untuk Kang Hari?
Enggak sih, luar biasa bukunya. Justru saya juga nulis buku, tapi jadi ketika baca bukunya Coach Hari jadi iri nih. Sebenarnya yang saya inginkan di buku saya seperti ini, tapi Wah, Coach Hari justru yang sudah menuliskan lebih dulu. Keren nih, banget keren. Dan alhamdulillah. teman-teman yang belum punya bukunya Coach Hari, monggo deh untuk dimiliki bukunya karena luar biasa untuk inspirasi. Siap, amin ya rabbal alamin. Ini Kak Akbar juga ngechat nih, Kak pesan lagi bukunya satu ya, mau kirim ke ex bos. Wah, Ya Allah, keren. siap Kang Hari, mau dikirim? Ya, mungkin sekedar sharing juga, Kak. Jadi Mangga, sebenarnya Kak. untuk buku-buku yang yang didonasikan ini, awalnya itu teman-teman pada beli satu, tapi setelah ngebaca dia itu beli langsung banyak. Saya nanya, kok repeat order buat apa? Kan udah punya bukunya. Ini tidak, saya pengen ngasih mantan bosku, saya pengen ngasih kerabat saudara atau ini. Jadi biar kebuka wawasannya. Karena mungkin yang seperti Coach Widya sampaikan tadi, konotasi bos saat ini tuh negatif. Negatif itu dalam artian kita itu kayaknya bos ini angker banget ya. Bos ini kayaknya ngebosi banget ya. Betul. Harus kita clearkan bahwa sebenarnya bos itu mungkin rekan-rekan bisa melihat ada atasan bawahan itu deket banget. Ada atasan bawahan itu kayak Tom and Jerry. Pertanyaannya, kenapa yang dekat ini bisa, kenapa Tom and Jerry itu nggak bisa? Artinya kan dari pembawaan kita kan. Dan jangan pernah berharap bos itu berubah kalau kita nggak berubah. Betul. Kalau bos itu menjauh, artinya ada sesuatu dari diri kita. Kenapa bos nggak nyaman sama kita? Tugas kita itu tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita lakukan itu mengubah diri kita. Setelah kita berubah, insya Allah itu akan seiring berjalannya waktu, bos akan melihat, oh cocok nih, saya udah nyaman sama timnya saya. Seperti itu. Wah, ini yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Jadi, ubah diri kita ke arah yang positif tentunya. Dan jangan lupa baca bukunya Kang Hari juga. Asik. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan, ini yang baru bergabung juga silakan untuk bertanya karena ada spesial buku yang akan dikirimkan untuk 3 penanya terbaik. Biar teman-teman yang belum punya buku bisa baca juga nih katanya Kak Akbar nih. Monggo, ada tadi? Ada yang suara? Ada dari Kak Amrulan. Oke, silakan. Kak Amrullah. Ya. Ini masih di mute kayaknya ini ya. Di kolom chat ininya. Oke. Oke, ini sudah ada di chat. Ini saya sampai nggak fokus nih. Karena ada juga nih teman-teman yang baru masuk dan langsung bertanya. Ini Kak Amrullah izin bertanya, Kang Hari. Apakah bos yang dimaksud adalah pemimpin? Dan apakah setiap kita bisa dikatakan sebagai bos? Sebagaimana dalam Al-Quran, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wah, ini super sekali nih pertanyaannya. Silakan Kang Hari. Oke, thank you. Terima kasih Kak Amrullah. Kebetulan ini selangkah lebih maju ya. Bahwa apa yang disampaikan pertanyaan Kak Amrullah ini akan kita bahas di buku kedua nanti. Boss is me, bahwa sebenarnya bos itu adalah saya. Kendali ada di hati kita, bukan di orang lain. Insya Allah itu akan tak paparkan bahwa bos itu adalah saya. Boss is me, kendali ada di hati kita. Atau di hati Anda. Seperti itu. Semoga terjawab ya, nanti kita ketemu di buku kedua. Wah, sih. Ini pertanyaannya Kak Amrullah ini juga, saya juga deg-degan nih bacanya, karena super sekali pertanyaannya. Ini ngomong-ngomong tadi Kang Hari juga nyinggung buku kedua. Itu bukunya tentang apa, Kang? Dan kapan kira-kira, Kang? Ini lagi proses ya, proses penulisan. Jadi setelah buku perdana terbit, saya ngelihat kayaknya masih ada celah nih, masih ada ruang untuk berkreasi. Setelah saya melihat bahwa sebenarnya kita harus bisa menemukan bahwa bos itu ada di dalam diri kita. Kita yang harus bisa menentukan, saya ini bos atau bawahan. Salah satu bab di buku kedua itu terkait dengan saklar kehidupan atau saklar dunia kerja. Kalau saklar kan on off tuh, iya kan? Untuk saklar lampu on off kan. Kadangkala kebahagiaan penderitaan kita itu ditentukan sama orang lain, sama rekan kerja, sama atasan, atau sama lingkungan.
kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang perlu kita clearkan, seorang master, saklarnya itu dipegang sendiri, bukan sama orang lain. Jadi ketika rekan kerja berbuat apa-apa, apa iya kebahagiaan kita, penderitaan kita ditentukan sama mereka? Kalau master itu nggak mikirin itu. Kalau master, saya yang pegang remote, saya yang pegang saklarnya. Suka-suka saya dong, kapan mau on kan, kapan mau off kan. Kapan saya bahagia, kapan saya menderita, itu dari saya, bukan dari orang lain. Seperti itu. Insya Allah di buku kedua akan kita bedah. Wah, semoga buku keduanya cepat kelar, jadi kita bisa membaca lagi karya Kang Hari jilid kedua. Amin ya rabbal alamin. Kang, ini juga tadi ada saran dari Kak Akbar. Kak Hari mungkin bisa di-share screen soft copy beberapa halaman yang dibahas. Oke, siap. Kita buka filenya dulu. Oke, barangkali teman-teman yang mau bertanya, mangga, karena masih ada waktu untuk bertanya. Tadi sudah ada dari Kak Akbar dan Kak Amrullah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja, dan juga jangan lupa hari ini spesial akan ada pembagian 3 buku dari Kang Hari untuk 3 penanya terbaik, dan spesial harga hari ini 77.347. Karena sudah dicetak untuk yang kedua itu 300 kopi, 100-nya sudah ada yang book, tinggal 200. Siap. Oke. Ini Pak share Nanti salah satu pendapat apa? dari Pak Zulfikar yang di halaman awal tuh. Mangga Kang Hari, silakan. Udah kelihatan. Oke, ini sudah kelihatan. Siap, mantap. Di sini Pak Zulfikar ngomong, memasuki dunia kerja ibarat memasuki hutan belantara. Kita tidak hanya akan bertemu hewan lucu, tapi bisa juga bertemu hewan buas. Setuju ya? Kalau di dunia kerja itu bukan hanya hewan lucu, tapi hewan buas juga ada. Karena karakternya kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa nebak karakter teman kita. Harus tahu ilmunya agar bisa bertahan dan menjadi pemenang. Jadi sama halnya ketika kita punya binatang, binatang ini dia ingin bersahabat dengan kita atau ini bahkan dia mencelakai kita. Kalau bedanya kita dengan pawang buaya kok bisa dekat sama buaya, bisa berinteraksi sama buaya. Kenapa kita yang nggak tahu ilmunya mendekati sama buaya, malah kita yang diterkam kan? Begitu pula dengan dunia kerja, bahwa bukan hanya hewan lucu yang kita lihat, bisa juga bertemu dengan hewan buas. Harus tahu ilmunya agar bisa bertahan dan menjadi pemenang. Begitu juga dunia kerja, ada atasan yang support, namun banyak juga yang oportunis. Ini komentar dari ini ya, Pak Zulfikar. Nah, dengan membaca buku ini, kita dibekali bagaimana harus bersikap saat bertemu si supporting dan si oportunis. Ingat kuncinya, bukan menjadi bunglon, tapi menjadi diri sendiri yang adaptif dan secara positif, karena inilah kunci yang akan mengubah hutan belantara menjadi teman bermain yang indah. Jadi bagaimana caranya ketika kita masuk ke kantor, kita merasakan indahnya kantor itu. Karena beberapa klien atau partner yang sudah sharing sama saya, dia tuh kalau masuk kantor udah stres duluan, udah nggak nyaman sama dirinya. Saya ketemu dia lagi. Jadi udah terbayang tuh. Itu yang harus kita clearkan. Ayo kita jadikan tempat kerja kita itu sebagai taman yang indah. Kita bisa berekspresi, kita bisa berkreasi di situ. Sehingga potensi yang kita punya itu bisa keluar. Kalau dari awal kita udah resisten, wah sayang ininya. Akhirnya potensinya itu turun, bukan ke atas, bahkan masuk ke dalam, tenggelam. Terus komentarnya, siap menjadi pemenang, silakan baca sampai tuntas. Itu satu. Kemudian, tak share lagi. Ini, masalah selalu disalahkan. Jadi, ini udah clear banget ya. Pasal 1, bos tidak pernah salah. Pasal 2, kalau bos salah, bos salah, segeralah kembali ke pasal 1. Itu clear banget ya. Kalau bos itu udah pasti nggak pernah salah. Kalau bos salah, balik lagi ke pasal 1. Itu kita harus clearkan bahwa intinya, bos itu jangan pernah berdebat di depan umum. Jangan pernah menegur bos dengan cara yang kurang sopan. Kalau kita merasa benar dengan tugas yang kita kerjakan, idealnya kita
mencari celah, seperti yang penjelasan di awal tadi, ketika bos tolong kerjakan A, insya Allah kita akan kerjakan A. Tapi kalau kita punya alternatif B, jangan langsung ngerjain B. Nah, ketika kita ngerjain B, insya Allah itu akan langsung resisten sama orang-orang. Nah, yang perlu kita clearkan, ketika kita ngasih A ke bos, kita sampaikan ke bos, Pak, saya punya alternatif nih. Alternatifnya B, silakan Bapak pilih yang mana. Kalau Bapak tetap milih apa yang Bapak perintahkan, ini sudah jadi. Tapi saya sudah mengerjakan alternatifnya juga. Jadi jangan alternatif kita dulu yang disodorkan. Karena bos itu mungkin ada pemikiran yang berbeda. Jadi kita terima dulu, kita jalani dulu. Resikonya emang ada ekstra tambahannya. Ada ekstra effort, ada tambahan pekerjaan. Tapi ketika kita sudah dapat chemistry-nya dengan bos, udah ngeklik, kita udah tahu. Ketika bos minta ini, oh saya udah tahu caranya. Ketika minta bos sama ini, oh saya sudah tahu. Dan itu butuh waktu. Karena yang namanya di dunia kerja, yang namanya rotasi atau mutasi, itu kan sangat cepat ya. Sehingga mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan setiap saat. Ini ada quote-nya. Disalahkan atau dirugikan, bukanlah apa-apa, kecuali kamu mengingatnya terus-menerus. Jadi kadang-kala ketika kita disalahkan atau dirugikan, kitanya terlalu kalau orang Jawa itu ngomong berantes gitu loh, terlalu mendalam. Jadi kalau kitanya terlalu mendalam, akhirnya energinya kita itu ke sana. Coba kita ya udah anggap angin lalu aja. Itu sebagai cambuk atau sebagai masukan buat kita buat perbaikan ke depannya. Jangan itu dijadikan dasar seperti itu. Tak share satu lagi. Ini. Tidak percaya dengan tim. Jadi kadang-kala bos itu kan sering uji tuh dengan kepercayaan. Dan ingat, ketika kita sebagai pendatang baru atau mendapatkan bos baru, itu tidak mudah mendapatkan kepercayaan. Kita harus butuh meyakinkan bos bahwa emang kita layak untuk dipercaya. Salah satunya itu integritas ya. Ketika kita mendapat kepercayaan, tolong itu dimanfaatin dengan baik. Tapi ketika orang lain yang mendapatkan kepercayaan, kita jangan ngiri. Artinya harus ada yang kita ubah dari diri kita. Mungkin bos masih belum nyaman sama kita. Tanda kutip ya, ada apa? Harus kita yang berubah. Mungkin kita bisa bertanya, Pak, mungkin apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan? Nah, karena seorang pemimpin itu pimpinnya dari belakang. Dan biarkan orang lain percaya mereka ada di depan. Seperti itu. Itu beberapa ini yang bisa tak share ya. Selebihnya silahkan baca sendiri. Monggo, silakan. Ada lagi? Cari. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Tadi ada sedikit ini mau bertanya terkait sejauh mana sih kita harus mengikuti bos, misalnya berkaitan dengan hal-hal prinsip ya. Kalau pasal 1, pasal 2 tadi itu kan bos tidak pernah salah, kalau pasal 2 ketika bos salah balik ke pasal 1. Misalnya kita udah berkaitan sama hal-hal prinsip, misal tadi Coach Hari juga menyinggung masalah akhlak dan lain-lain itu ya. Itu gimana kita apakah misal si bos bilang tolong kerjakan A dan kita tak tahu 100% yakin A itu salah, apakah kita diem nggak ngerjain atau ngerjain tapi seperti apa Coach ininya, maksudnya karena mungkin sering juga ya kita ada hal-hal seperti itu. Siap. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi bagaimana ketika kita diminta melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan main? Ingat bahwa tugas kita adalah melaksanakan apa yang diminta oleh bos. Tapi ada tapinya. Ketika kita mengerjakan, kita harus punya evidence, bukti bahwa apa yang kita kerjakan itu atas permintaan bos, atas permintaan atasan. Jadi ketika nanti diaudit, kita bisa menyampaikan, saya ada konfirmasi kok bahwa ini adalah yang minta itu bos. Tapi minta tolong kita menyampaikan yang benar dulu. Kalau seumpamanya yang benarnya itu 1 sampai 3, terus bos 4 mintanya 4, 5, 6. Ketika bos minta tolong kerjakan 4, 5, 6. Kita sampaikan, maaf Pak, tapi secara tertulis biar ada evidence. Secara tertulis kita sampaikan, maaf Pak, yang sebenarnya itu bukan 4, 5, 6, tapi 1, 2, 3.
kita minta maaf dulu kan, menyampaikan yang benarnya. Ketika bos ngomong, iya saya tahu itu benar, tapi tolong kamu selesaikan dulu 456. Oke Pak, saya akan menyelesaikan 456. Artinya kita sudah punya pegangan. Ketika nanti dia audit, loh kan yang diminta 456, kok yang benar itu 123, kok kamu ngelakuin 456? Ini kan permintaan Bapak. Makanya bukti itu sangat penting. Kalau salah satu tipsnya, kalau saya pribadi itu saya nge-backupnya di email pribadi untuk hal-hal yang sangat ini ya, prinsip ya. Jadi ketika ada yang nyimpang, saya nyimpannya di email pribadi. Karena kalau email kantor kan kadang-kala tuh ada kalanya ketika pindah laptop atau pindah ini itunya hilang kan. Nah, tapi ketika kita pakai email pribadi, insya Allah itu akan lebih lama lah kesimpannya. Semoga terjawab, Kak Tanto. Wah, terima kasih Kak Tanto. Ini juga ada Kang. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Di kolom chat kayaknya banyak ya. Ya, betul sekali Kang. Ini ada dari Kak Muhammad Suhur. Wah, ini dari Sorong, Papua Barat. Apa kabar Pak C? Apakah bos itu hanya sebatas di kantor? Coach Hari, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi terkait dengan bos, balik lagi bahwa bos sebenarnya seperti pertanyaan dari Kak Amrullah tadi ya, bahwa bos itu sebenarnya diri kita sendiri. Sedangkan kalau atasan itu bisa sebagai saudara, bisa sebagai orang tua, bisa sebagai teman, bisa sebagai sahabat, tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita. Mungkin rekan-rekan bisa ngelihat nih, ada orang yang sangat dekat banget sama atasannya. Kok udah kayak anak bapak ya? Ada kan? Ada ngelihat, kok ini udah kayak saudara ya, kemana-mana bareng. Ada ngelihat, loh kok ini kayak sahabatan banget ininya. Jadi itu tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menempatkan diri. Kalau pertanyaannya, apakah bos hanya di kantor? Sebaiknya yang namanya bos itu sebenarnya itu cuma singkatan aja ya, bahwa kita optimis, sukses, smart and successful. Jadi sebenarnya ini hanya singkatan aja. Bahwa ketika kita ngomong bos, konotasinya itu negatif. Ini yang pengen lagi tak coba, salah satu misinya saya, bagaimana mindset kita bahwa bos itu bukan bos yang negatif. Bos itu positif. Bos itu bisa sebagai orang tua kita, bisa sebagai teman kita, bisa sebagai sahabat kita, bisa sebagai saudara kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi, kita menempatkan diri. Nah, pertanyaannya nanti dikirain menjilat lah atau dikirain cari muka, itu lain cerita lagi. Bagaimana kita dengan bos menunjukkan performa, menunjukkan hasil kinerja kita, bukan berdasarkan ayo Pak sini tak angkatin tasnya, sini Pak. Itu kan tidak sedikit juga kan orang-orang di luaran sana yang rela ngangkatin tas atau ngangkatin hal-hal yang idealnya bukan kita kerjakan, itu sudah nyimpang. Tapi kalau kita nunjukin performa, ya itu fine-fine aja sih, no issue. Semoga terjawab, Kak Theo. Monggo, Kak Yoga. Oke, alhamdulillah, semoga terjawab. Ya, silakan. Ada lagi? Ini kayaknya banyak di kolom chat, belum kebuka. Iya, tadi terakhir dari Kak Muhammad Zuhur, Coach Hari. Oh, siap-siap. Oke, tadi juga dia maaf baru gabung. Saya dari Sorong, Papua Barat. Wah, ini luar biasa sekali ya. Ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Tadi Kang Hari juga cerita bukunya itu sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera hingga Papua. Alhamdulillah, dan juga semoga donasi rekan-rekan bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah untuk anak-anak yatim dari Yayasan 50.000 Peduli Kang Hari. Monggo barangkali rekan-rekan ada yang ingin bertanya kembali, silahkan. Mau bertanya langsung, silahkan bisa on cam atau unmute atau bertanya di kolom chat box. Ini ada sekitar 5 atau 4 pertanyaan tadi yang sudah diajukan ke Kang Hari. Oke, ada lagi untuk rekan-rekan yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini? Silakan kesempatannya.
karena beberapa menit lagi mungkin kita akan close. Dan juga rekan-rekan jangan lupa hari ini Zoom meeting juga akan dipublish Kang Hari di YouTube-nya, nanti akan di-share juga tentunya oleh Kang Hari langsung. Oh baik, tadi ada yang ingin bertanya? Kalau tidak saya lagi nih. Mungkin ini Oke, ada. kalian nambahin bahwa sebenarnya salah satu tugas kita selaku tanda kutip ya, selaku bawahan, ini adalah salah satu media kita untuk mempraktekkan, untuk mengimplementasikan teori atau ilmu komunikasi yang kita punya. Yang namanya bertanya itu bukan benar atau salah, tapi yang diuji adalah bagaimana keberanian kita mengemukakan pendapat di depan umum. Seperti halnya ketika saya ngomong di depan umum, ini butuh proses, itu tidak instan. Jadi mungkin ketika ada forum seperti ini, rekan-rekan bisa memanfaatkan. Ayo silakan, kapan lagi bisa latihan bertanya. Mumpung secara jumlah orang ini masih terbatas ya. Gimana kalau udah ribuan orang yang melihat? Gimana kalau udah di TV ya sampai jutaan orang acara live? Jadi kalau saran saya, kalau ada acara-acara seperti ini, ayo rekan-rekan gunakan ini sebagai tempat latihan untuk mempraktekkan ilmu komunikasi yang sudah dimiliki. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Monggo yang mau open mic. Mangga, silakan monggo untuk yang mau open mic. Masih malu kayaknya, malu dengan Mas Yoga. Oh iya, ini paling ganteng-ganteng loh. Ini kayaknya Mbak Widya ini cantik sendiri karena yang lainnya ini bapak-bapak ini, ya Allah. Ini terima kasih juga Mbak Widya, Kak Widya sudah Ada meluangkan waktu. Amanda Shafira tapi nggak menampakkan wajahnya. Ah iya benar, ini juga ada Amanda. Ini dari namanya juga saya jadi penasaran nih. Silakan untuk rekan-rekan bagi teman-teman, bagi yang ingin bertanya boleh tentang buku atau tentang seputar pekerjaan. Nah, Kang tadi itu kan juga sempat dijawab bahwa ada yang rekan kerja iri sama kita, bahkan ada yang bos juga iri dari atasan, iri ke bawahan. Kang Hari juga tadi menyampaikan bahwa kita harus beradaptasi dan menunjukkan performa. Tapi tentu itu memerlukan waktu, Kang. Kadang kita juga bisa tertekan, bahkan bisa depresi atau bisa stres karena adanya problem seperti itu yang ada di kantor. Ada nggak sih tips trik gitu, Kang Hari, untuk masalah seperti itu? Barangkali ada solusi untuk mengerjakan hal yang disuka atau bagaimana sepengalamannya Kang Hari? Oke, ini pertanyaan ini bagus banget ya. Kebetulan saya baru ngurusin klien, ngurusin partner ya. Jadi dia klien ini kebetulan saya salah satunya ada ilmu coaching. Kebetulan udah certified kemarin. Ketika ilmu coaching itu di-combine dengan ilmu manajerial, ilmu bagaimana terkait tentang bos ini ya. Kemarin kasusnya itu ada klien yang saya hadapi, ada partner yang saya hadapi, dia itu udah mau resign. Dia itu depresi, udah nggak nyaman sama atasannya. Jadi yang ada di kepalanya dia itu sangat benci dengan atasannya. Karena setiap apa yang dia lakukan itu selalu disalahkan, selalu dibantah sama atasannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia itu udah ada niatan, kok saya diginiin banget ya. Tiap apa yang saya lakukan selalu salah. Nah, tiap apa yang saya buat kok orang-orang ngiri sama saya. Jadi dia itu sudah nggak ada semangat untuk bekerja. Akhirnya dia sempat ngomong ke beberapa teman, kalau saya resign, saya dapat berapa pesangonnya. Sampai segitunya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia udah konsul ke dokter, tolong saya dibuatin dokter untuk rujukan ke rumah sakit jiwa, dokter jiwa. Artinya kan depresinya udah parah banget ya. Nah, itu secara tidak langsung, ketika ngobrol diskusi dengan metode coaching yang tadi, saya mencoba menggali sebenarnya motivasi dia bekerja apa sih? Apa sih yang dia cari? Ternyata motivasinya pengen bermanfaat, pengen menjaga amanah yang Allah titipkan ke beliau. Allah nitipkan amanah yang satu itu keluarga, anak istri. Ketika dia depresi, impact-nya ke siapa? Ke dirinya dia kan, dianya nggak tenang. Nah, yang kedua, ketika dia depresi, impact-nya ke anak istri. Anak istrinya pasti nggak nyaman juga di rumah. Nah, yang kedua, amanah yang dititipkan itu adalah amanah jabatan. Ingat, jabatan itu tidak pernah memilih salah tuannya.
amanah itu pasti tepat. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menjalankan amanah ini dengan benar. Kita dikasih amanah karena Allah tahu bahwa kita itu orang yang tepat menjalankan amanah itu. Tinggal kita bagaimana mengupayakan untuk menjalankan dengan baik amanah tersebut. Setelah dia tahu, oh iya ya, niatan saya itu emang bisa bermanfaat buat orang-orang. Saya nggak mikir sama diri sendiri. Jadi setelah melalui pendekatan, akhirnya dia membatalkan resign, dia membatalkan ke dokter jiwa. Jadi ada pendekatan. Jadi buat rekan-rekan, kalau emang ada masalah, kebetulan dengan Coach Widya, juga lagi ngebuat program namanya Cerita Sahabat. Jadi tempat curhatnya orang-orang nih. Curhat itu dalam artian silakan sharing kepada kita. Kita akan mencoba menggali, kita akan mencoba membuka wawasan bahwa sebenarnya solusi itu ada di diri kita sendiri, bukan di orang lain. Seperti itu. Semoga terjawab, Kak. Wah, thank you Kang Hari. Itu kapan itu Kang yang bareng Coach Widya? Udah rencana grand launching itu per 1 Januari. Tapi kami udah pre-launch itu kemarin di tanggal 22 ya. 22 Januari untuk free Kerjasama dengan SMA 96 Jakarta. namanya 96 Jakarta. Itu udah mulai, kemudian besok kita ngisi lagi, terus itu udah ada undangan lagi rencana di bulan Januari dari Makassar, terus ada dari rencana juga lagi penjajakan di Palembang dengan Loksmawe. Jadi udah ada beberapa tempat. Kami akan membantu orang-orang untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Makassar kapan, Kak? Makassar Januari sih rencana. Oh, oke, siap, Kak. Jadi mungkin saya kasih filosofi bahwa masalah yang kita hadapi itu kayak ini ya, kayak telur. Telur kalau kita pecahkan dari luar itu jadinya telur mata sapi. Jadinya telur ceplok ya. Tapi kalau telur ini kita pecahkan dari dalam, dia bisa menjadi burung elang yang bisa terbang. Jadi sebenarnya kalau kita punya masalah, idealnya solusi yang kita dapat itu bisa menjadikan kita menjadi burung elang, bukan menjadi telur ceplok. Pilihannya kita mau jadi apa? Mau jadi elang atau mau jadi telur ceplok aja? Seperti itu. Siap. Benar. Tadi saya baru mau nanya ke Coach Widya loh. Kayaknya ada yang mau disampaikan dari Coach Widya. Tapi sudah off cam ya. Oh ada nih. Ngambil air minum. Oh iya, siap. Lihat apa, Coach Mas? Widya ada yang mau disampaikan nggak dari pemaparan yang tadi Kang Hari sampaikan? Barangkali ada tambahan Coach Widya untuk ke teman-teman yang ada di sini. Saya belajar banyak dari bukunya Coach Hari ini ya, luar biasa banget. Pertama, dia menekankan kepada saya bahwasanya kita ini, setiap diri kita ini adalah bos. Jadi jangan berharap kita ini adalah kita melakukan segala sesuatu itu yang terbaik, karena kita adalah bos yang menentukan perubahan pada diri kita sendiri. Itu aja kalau saya belajar dari bukunya Coach Hari. Jadi jangan melakukan sesuatu itu karena penilaian atau penghargaan, tetapi adalah impact-nya akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu aja, Coach. Oke. Hari, terima kasih ya bukunya. Mas Yoga, sukses terus. Siap. Thank you. Kak Yoga dari Coach Widya. Jadi sebenarnya kita ini kadang-kala memaksakan orang lain harus paham sama kita. Orang lain harus memahami, saya ini sibuk loh, saya ini lagi sedih loh, saya ini lagi banyak kerjaan loh, tolong jangan diganggu. Itu kan yang kita harapkan dari orang-orang kan. Yang perlu digarisbawahi, jangan pernah berharap orang-orang paham akan diri kita. Padahal itu excuse semua ya, Coach Hari ya. Alasan. Jadi jangan pernah memaksa, tolong dong ngertiin saya, tanganku cuma 2. Harusnya kita yang bisa memahami lingkungan. Makanya yang tadi harus ada skala prioritas. Di bukuku itu tak jelas. Wah, ini semoga menjawab rasa penasarannya juga rekan-rekan sekalian. Teman-teman, monggo masih kita buka kesempatan untuk bertanya langsung ke Kang Hari. Silahkan. Ini berarti yang keliling itu bareng Coach Widya ya, Coach Hari ya? Ya, bareng Coach Widya dengan Coach Rina, bertiga. Wah. Kita roadshow ke berbagai kota. Oke, roadshow-nya itu via Zoom meeting atau offline, Coach? Sementara Zoom meeting sih.
Oke. Dan Oke, semua jangan lupa di-share juga ya ke teman-teman di sini ya. semua yang Coach kami Widya. lakukan Kak Yoga itu free, Oh, tuh. tidak berbayar. Kapan lagi dapat ilmu free juga, karena tadi pertanyaan yang masalah depresi pada lingkungan kantor itu kayaknya itu juga hampir masalah beberapa pekerja juga ya coach ya, dan juga itu sempat dialami juga dengan baik rekan sleting dengan saya juga, itu tentu pasti dialami apalagi untuk pekerja-pekerja yang baru atau yang mutasi ke tempat yang baru. Oke, silakan rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, oh ini penasaran saya mau baca bukunya Kang Hari, hehe. Oke, ini kalau ada pertanyaan terbaik nanti dapat free loh, langsung di endorse atau disponsori Kang Hari loh, Kak Ini ada Azuhur. beberapa tim saya yang saya ajak biar dengar langsung ya. Bahwasanya kenapa ketika saya di tim itu kayak sahabat aja, nggak kayak bos. Deketnya sama mereka. Ada beberapa tim yang saya ajak itu kayak ada Amanda itu tim juga, ada Mas Salman, ada Mas ini juga tim saya semua itu Mas Yoga. Ya. Ya, Intinya kalau butuh support, tolong berkabar aja. Kami akan full support untuk private ya. Kami akan membantu semampu apa yang bisa kami berikan. alhamdulillah, siap. Coach, ada pertanyaan lagi Coach dari Kak Ihsan dari Bandung. Yang ingin saya tanyakan, apabila semua langkah sudah dijalankan, tetapi pemimpin masih tetap sama dan tidak ada perubahan, apalagi yang dapat kita lakukan, Coach? Oke, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Dan itu pasti ditemui di lingkungan kerja. Yang pertama, ketika kita sudah melakukan beragam cara nih, cara dari kita ya, bukan dari orang lain ya, dari kita udah melakukan beragam cara untuk tembus, ternyata nggak tembus-tembus juga dengan atasan kita. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menggunakan jasa pihak ketiga. Yang pertama, kita cari orang, yang pertama di rekan kerja kita dulu, ada nggak orang yang bisa tembus karakter bos seperti ini? Kalau ada, coba pakai orang itu. Kalau ternyata dari rekan kerja kita aja juga nggak ada yang ini, coba naik satu level yang setara sama bos. Nah, kalau ternyata yang setara sama bos itu nggak ada juga, baru naik ke atasnya lagi. Tapi minta tolong lakukan pendekatan dengan baik. Sampaikan tujuannya bahwa bukan untuk, tanda kutip ya, bukan untuk menjatuhkan bos, tapi pengen memperbaiki, pengen meluruskan. Seperti itu. Karena mungkin dari rekan kerja kan biasanya ada satu atau dua orang yang dekat ya sama bos ya. Kalau emang kita ditolak terus, mungkin pakai jalan lain. Intinya kan tujuannya tercapai kan, nggak mesti siapa yang harus tampil di depan kan. Seperti itu. Semoga terjawab. Ihsan, Kak Ihsan mau on cam atau mau ada tambahan pertanyaan lagi langsung ke Kang Hari? Mangga, silakan. Ya, terima kasih Mas Yoga. Pertanyaan sudah terjawab dan sudah cukup puas. Terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih. Ini ada lagi coach dari Kak Imam Palembang. Bos, izin mau bertanya, gimana kalau sifat seseorang itu sukanya ngebos, nggak mau jadi bawahan? Itu gimana, coach? Ini pertanyaannya kejadiannya hampir ada lah ya di tiap kantor. Kalau tipikal ngebosi, balik lagi. Tujuan kita apa sih untuk bekerja? Ketika kita mendapatkan tanda kutip ya banyak pekerjaan atau banyak amanah dari kantor, yang dapat manfaatnya siapa? Kita atau dia? Kalau orang yang ngebosi, ketika nantinya dia posisinya naik jabatan yang lebih tinggi, dia tidak mendapatkan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau yang tadi, gimana kalau sifat itu sukanya ngebos aja, nggak mau jadi bawahan, ya itu udah resikonya dia. Kita tetap melakukan yang terbaik seperti selama kita bisa memberikan performa itu. Dan jangan pernah menjadikan beban ya. Ketika kita udah menjadikan beban, itu secara tidak langsung kasihan dirinya kita. Kasihan dirinya kita bahwa kita itu jadinya nggak nyaman.
Kalau kita udah negatif duluan ya, makanya tadi salah satu kuncinya itu N2P ya, negatif to positif. Kalau suatu pekerjaan terlalu banyak yang kita rasakan dan kita merasa terbebani, bawaannya kita nggak ikhlas, kita nggak nyaman dengan kerjaan itu. Secara tidak langsung performa kita nggak keluar. Jadi kalau yang masalah gimana kalau ngebos, ya udah biar dia aja yang merasakan dampaknya buat jangka panjang dia tidak bagus. Karena ketika nanti dikasih challenge, dia nggak bisa menyelesaikan. Tapi ketika kita bisa menyelesaikan banyak pekerjaan, banyak amanah, ketika next-nya kita dikasih challenge, kita udah pernah ngelaluin. Jadi itu jadi pengalaman buat kita. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa terbebani dengan banyaknya pekerjaan. Semoga terjawab, Kak Imam. Jadikan beban ya Kak ya. Ya. Kalau mau jadi bos, bisa juga tiru Kang Hari nih, jadi penulis, entrepreneur juga, ada side hustle usahanya juga jadi pekerja. Ngomongin itu, nah Kang, gimana sih caranya Kang Hari itu bagi waktu bisa dapat menguasai semua lini itu Kang? Sampai di tahap sekarang. Kalau itu sih, yang pertama harus meluangkan waktu. Kita yang harus mengatur waktu, yang pertama kapan untuk pekerjaan, yang kedua kapan untuk keluarga, yang ketiga kapan untuk bisnis, yang keempat kapan untuk komunitas. Jadi kita yang harus bisa ngatur waktunya. Dan kuncinya adalah komunikasi. Jadi ketika kita di komunitas, terus ada pekerjaan juga, ini barengan, mana prioritas, kita tinggal ngomong. Kalau ternyata pekerjaan ini nggak bisa ditinggal, kita tinggal ngomong di komunitas, karena udah buat janji ya. Kita ngomong ke teman-teman komunitas, mohon maaf ya, saya lagi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Nanti kapan-kapan bisa tak share materi The Power of Collaboration. Bahwa bagaimana kita harus bersatu, kenapa kita harus berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Makanya salah satu kuncinya adalah komunikasi. Apapun yang kita hadapi, kita harus mengkomunikasikan kepada orang-orang. Biar orang-orang tidak tanda kutip ya, negative thinking sama kita. Karena ketika kita sudah komit, kita sudah ngomong, ternyata kita punya kendala, sampaikan aja. Perkara nanti dia terima atau tidak, itu lain cerita. Tapi minta tolong di-clearkan di awal. Jangan memaksakan kehendak. Karena kita udah ketahui bersama, kayak saya ini ada beberapa profesi yang saya jalani. Jadi tolong jangan dipaksakan. Seperti itu. Siap. Oh, ini juga ada nih, kayaknya saran dan juga mohon masukannya dari Kak Muhammad Zuhur. Kang Hari, saya dengan bos itu sangat dekat, sama halnya dengan Kang Hari yang tadi dijelaskan. Dekat seperti teman. Pekerjaan dipercayakan sepenuhnya, bahkan dengan proyek-proyek baru. Saya juga bingung, kenapa sampai bos seperti itu, padahal masih banyak yang lebih berkompeten. Mohon masukannya, Kang. Oke, ini ada juga, ini dari Kang siapa? Sorry. Muhammad Zuhur, Kang Kosari. Kang Muhammad Zuhur. Jadi untuk kondisi seperti ini itu bisa saja terjadi. Jadi ketika kita udah nyaman, pimpinan udah nyaman sama seseorang, dia tuh susah untuk move on. Nah, pertanyaannya, ketika kita berada posisi bawahan, yang perlu kita jaga adalah kepercayaan. Kepercayaan menjaga amanah yang sudah diberikan. Karena tidak sedikit itu kiri kanan banyak yang tidak suka dengan kita. Banyak yang ngiri sama kita. Jadi tugas kita adalah memberikan performa yang terbaik, menjaga amanah, menjaga kepercayaan. Tapi sesekali tolong sampaikan ke pimpinan, Pak, apakah tidak sebaiknya ini di-share biar semua bisa merasakan. Karena mungkin bos, karena udah terlalu nyaman sama kita, akhirnya dia nggak mau ngebagi. Tapi ada kalanya karena udah deket banget, udah kayak temen, ya udah sampaikan aja. Pak, apakah tidak sebaiknya kita coba dulu? Anggaplah saya akan membantu si A nih. Saya tetap mendampingi Pak, tapi ada regenerasi. Resikonya nanti ketika Kak Zuhur tidak ada regenerasi, itu tidak bisa ngapa-ngapain. Mau cuti susah, nggak boleh sakit bahkan. Itu resikonya kalau memang pekerjaan itu cuma kita yang tahu. Jadi salah satu solusinya coba buat regenerasi.
coba cari orang yang bisa emang jadi tandemnya, jadi partnernya, dampingi terus sampai bisa. Akhirnya bos itu nyaman, baru kita pelan-pelan lepas. Seperti itu. Semoga terjawab. Alhamdulillah, semoga terjawab ya, Kak Muhammad Zuhur. Atau Kak Muhammad Zuhur ini juga aktif dari tadi Kang Hari. Barangkali mau on cam atau unmute untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan. Untuk memaksimalkan waktu karena beberapa menit lagi kita harus closing. Gak kerasa sudah 1,5 jam bersama Kang Hari, dari bedah buku sampai menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian. Silakan, ada lagi untuk yang bertanya? Mungkin saya, Kang Yoga. Oh, silakan, Kak Ahmad. Ini suhunya. Siap, sehat Kang. Alhamdulillah. Ini apa sharing, apa pertanyaan nanti silakan di ini aja ya, Kang Hari ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kepala sekolah ya Pak, Kang. Saya jabat jadi kepala sekolah itu sejak 2004. Merintis ya, babat alas lah kira-kira gitu. Nah, ketika awal saya ditunjuk jadi kepala sekolah pun, lah itu apa sih ya banyak juga dinamikanya. Apalagi kondisi saya pada saat itu kan, karir saya lebih cepat gitu dibanding dengan pendidikan saya. Jadi ketika saya diangkat jadi kepala sekolah itu, pendidikan saya ya legalitas formalnya baru setingkat SMA lah. Sementara rekan-rekan kerja saya ini kan ya inilah orang-orang terbaik lah sebetulnya di bidangnya. Jadi macam-macam lah itu pernyataan. Yang sesungguhnya ya bagaimana merendahkan kita, menyudutkan kita, gitu. Karena kesempatan itu justru diberikan kepada saya dengan kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Akhirnya bismillah, tawar itu saya terima, saya buka hutan ya, saya buka hutan. Dalam arti betul-betul bikin sekolah itu yayasan baru, di mana di daerah itu pengetahuan saya tentang daerah itu zero ya. Saya nggak pernah punya akses, nggak pernah ke sana, nggak punya saudara, nggak punya apalah pokoknya gitu. Nah kemudian ketika akan rekrutmen siswa, akan rekrutmen guru, ini kan ada salah seorang di tempat saya ngajar itu, dia itu guru honor, bukan, saya kan guru tetap, dia itu guru honor. Nah, ketika kita kasih tahu ada lowongan, dia ingin, tapi beberapa persyaratan dia tidak bisa dipenuhi ya karena memang masalah usia, terutama usia. Tapi saya katakan begini, udah ikut aja melamar, ikut tes, nanti ngambil keputusan saya karena ya orang-orang yang kita rekrut akan bekerja dengan saya. Nah, itu kira-kira seperti itu awalnya. Nah, tahun 2008, ini yayasan memperluas. Saya pegang SMP, dia dibuka untuk SMA yang baru. Itu kan yayasan pasti tanya ke saya, siapa? Karena lokasinya di situ ya. Karena lokasi, dia tanya ke saya, siapa kira-kira yang Anda rekomendasikan untuk jadi pimpinan di sini? Nah, saya tunjuk wakil saya gitu karena orang yang saya anggap mampu pada saat itu dan jujur, walaupun selama 4 tahun saya nggak begitu memahami gitu ya, saya nggak begitu memahami bagaimana sifatnya, sikapnya, karakternya dan lain sebagainya. Jadi yang saya pahami, ini wakil saya hampir setiap hari ketika pagi datang menemui saya gitu ya, ngobrol sana sini tentang pekerjaan, itu yang selalu gitu diungkap oleh rekan kerja saya itu begini nih. Ini dinamika orang kumpul gitu ya. Bapak ini begini, ibu itu begitu, bapak ini begini, ibu itu begitu. Itu kira-kira begitu. Nah itu rasanya itu pernyataan sampai ke alam bawah sadar saya. Nah ketika dia dipromosikan atas rekomendasi saya menjadi kepala sekolah
pada jenjang yang lebih tinggi, karena saya nggak mau ya merintis lagi, capek, saya udah 2 kali buka hutan. Lah kemudian ini jadi kayak kompetitor, gitu ya, kayak kompetitor. Jadi apa ya, saya melihat kok sifatnya jadi begini ya. Saya itu tipikal gak pernah ngadu gitu ya ke atasannya. Segala dinamika apapun ditemukan di lapangan. Karena seandainya saya menyampaikan persoalan-persoalan saya di lapangan, apalagi terkait dengan orang-orang yang saya pimpin, maka atasan saya pasti akan bilang, oh itu urusan kamu. Kalau kamu nggak bisa mengatasi, bodoh amat kamu jadi pimpinan. Nah itu yang kebayang sama saya seperti itu. Jadi persoalan apapun saya selesaikan. Akan tetapi ini rekan saya ya teman-teman. Sebelum dia itu diputuskan, sebelum dia itu diputuskan jadi kepala sekolah, ini kan beberapa kali direktur saya itu atasan saya di sejumlah pertemuan, setidaknya 2 kali. Dia pernah ngomong begini. Itu di depan semua teman-teman guru ya. Itu direktur mewacanakan begini. Kita berencana akan buka SMA. Akan tetapi, kata dia, saya ingin agar supaya satu komando, nah ini tidak menutup kemungkinan kepala sekolahnya hanya satu. Nanti merangkap gitu, misalnya SMP, SMA. Wah ini berawal dari pernyataan direktur seperti ini 2 kali gitu ya, di depan teman-teman. Ini pada akhirnya ya ada sebuah laporan. Jadi ibaratnya begini, kayak kita dibuatkan daftar dosa gitu ya. Orang saya kira nggak ada yang sempurna ya. Dibuatkan daftar dosa, kelemahan-kelemahan kita disampaikan ke direktur. Jadi ternyata memang ujungnya bagaimana itu bawahan saya itu, wakil saya bisa mendapatkan jabatan itu. Nah itu begitu ya, itu ceritanya. Dan itu ternyata sejak 2008 ya sampai hari ini itu nggak pernah selesai. Jadi jarum jatuh ibaratnya begitu ya, ada jarum jatuh itu mesti jadi pembicaraan. Ada sesuatu yang dia nggak suka gitu ya, itu mesti itu akan sampai ke yayasan. Bahkan juga jauh lebih dahsyat dari itu. Ini kalau misalnya kita juga punya sikap yang sama, mungkin ini akan terjadi konflik horizontal antar institusi begitu. Itu kira-kira begitu. Begitu tajam. Dan kita juga mengamati ini memang perseteruan bukan hanya sekedar secara lahiriah gitu ya. Secara batiniah pun mungkin kelihatannya juga terjadi. Sebab ada persoalan yang kita sampaikan gitu ya ke yayasan agar supaya dikomunikasikan sama yang bersangkutan. Itu sejak September, Oktober, November, Desember ya 4 bulan. Jadi saya menilai kok kayaknya yayasan takut gitu loh kepada rekan saya ini. Nah ini kalau kita berbicara kesabaran, ya bukannya sabar itu tidak ada batas, bukan sabar itu ada batas ya, tapi kita harus berkeyakinan bahwa setiap orang mukmin harus memiliki kesabaran tanpa batas untuk menyelamatkan diri kita. Jadi dinamika ini saya juga kadang-kadang juga bingung ya, apa yang harus saya lakukan ketika lihat ya resiko orang kumpul dengan dinamika, dengan perseteruan yang sangat tajam begitu ya. Nah ini curhat ya, ini curhat. Iya. Terus begini nih Kang, siapa saja gitu ya, itu dimusuhin gitu Kang. Nah ini yang paling tragis memang dengan satpam saya. Jadi satpam saya, kalau saya lihat dari pernyataan-pernyataan dia kepada atasannya, yayasan, direktur, dan lain sebagainya. Dia ingin bagaimana satpam ini diberhentiin. Saya juga kan artinya begini ya, saya jujur saya katakan begini kepada satpam. Satpam itu bekas preman lah kira-kira. Berulang kali nyampein ke saya, kata dia, Pak ini orang mendingan saya mau makan aja lah. Supaya saya puas gitu. Nah, saya tidak begitu, saya bilang jangan. Itu nggak menyelesaikan masalah. Kata saya. Andai kata misalnya kamu makan itu, apakah dia itu terluka ataukah dia meninggal, siapa yang mau tanggung jawab anak istrinya? Kamu juga siapa yang mau tanggung jawab anak istri kamu gitu. Nah itu gitu. Tapi pada akhirnya saya ya
saya juga ingin juga kadang-kadang memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan, tapi saya juga nggak mau secara langsung. Akhirnya saya arahkan begini, mata kamu boleh keluar gitu ya, seluruh isi perut kamu boleh keluar, tapi tangan kamu nggak boleh jalan karena ini peristiwa hukum. Itu sampai kayak begitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali perseteruan dengan satpam. Sekarang coba nih ya, ini ya bisa kita bayangkan kalau seorang satpam dia berani gitu ya ngomong nunjuk ke kepala sekolah gitu, kepala sekolah lain, bukannya bos dia, bukan atasan dia. Bahkan terakhir gitu ya, karena dia begitu dimusuhin, sedapat mungkin kalau bisa itu diberhentikan dari tempat kerja. Karena saya dengar sendiri ya, bagaimana itu teman saya ngadu gitu ya, jelek-jelekin orang, ini itu apa segala macam di depan direktur, di depan yayasan. Nah paling saya ketika dengar itu teman saya bicara seperti itu, saya bilang ke yayasan atau direktur, ya kalaulah kita mau ingin selesaikan secara baik, dengar kedua belah pihak, jangan dengar secara sepihak. Nah itu begitu. Nah, ini saya kira mungkin begitu. Sebetulnya sih banyak sekali ya. Siap. Jadi kita nanti kayaknya kalau untuk solusi ini kita ngomong 4 mata. Oke, siap. Mata, karena nantinya insya Allah akan ketemu solusinya. Kalau bukan saya, ada media juga yang siap bantu. Kebetulan kamu udah membentuk cerita sahabat, jadi akan lebih banyak berbagi. Tapi kalau bisa saya simpulkan bahwa yang pertama, Kang Basyar ini kan buka lahan baru nih, tanpa bantuan siapapun, kayak buka hutan belantara, dan bahkan merekrut siswa dan guru-gurunya pun itu mulai dari nol ya. Yang pertama. Terus yang kedua, ini bagaimana merebut kepercayaan orang-orang agar bisa sekolah di tempat itu. Kemudian ada kasus bahwa kompetitornya itu yang sebelumnya itu bawahan dulu. Wakilnya Kang Basyari, terus karena tingkatannya lebih tinggi, akhirnya dia seolah-olah kayak jadi kompetitor. Nah, kemudian beberapa kelemahan itu, beberapa kejadian-kejadian atau kesalahan itu disampaikan sampai ke yayasan, dan endingnya itu ada konflik lahir batin ya. Mungkin yang perlu kita pikirkan, yang pertama kita tidak bisa mengubah orang itu satu. Nah, tugas kita adalah mencari tahu sebenarnya motifnya dia apa. Mungkin dia ada orang dekat atau ada orang kepercayaan. Kita mau mencoba mencari tahu kira-kira apa sih motifnya dia sehingga dia itu bisa seperti itu. Setelah kita tahu motivasinya dia atau motifnya dia, coba kita cari win-winnya nanti seperti apa. Kayak gini itu pendalaman sih ininya. Nanti kita akan selesaikan dengan metode coaching. Kebetulan di sini ada coach media atau nanti dengan saya langsung kita ngomong 4 mata untuk mencari win-winnya seperti apa. Insya Allah ada solusi. Saya tambah sedikit Kang ya. Jadi memang saya kira benar sekali apa yang Kang Hari katakan. Ini konfliknya lahir batin, gitu ya. Satu begitu. Yang kedua, memang ini tipikalnya, ini teman kita pendendam kan. Pendendam. Kemudian yang ketiga, nih ya, saya kira mungkin intinya di sini ya. Itu apa sih ya? Serakah kalau kayak kita. Bahasa teman kita, bahasa direktur saya, satu kata dia begini, ya ini udah resiko orang kumpul. Yang kedua, teman kita ini ingin semua punya dia. Itu kira-kira begitu. Ya. Tapi kalaulah boleh saya jujur ya mengatakan, ya apa ya, jadi ternyata memang karena dasar akal tidak diiringi dengan kemampuan. Saya ambil contoh begini nih Kang ya. Saya itu kan tingkatannya SMP gitu ya, anak kecil lah ibaratnya begitu. Kebetulan awal itu pesantren itu diserahkan ke kita. Ya banyak hal lah, tapi alhamdulillah ya berjalanlah secara baik gitu. Tapi pada akhirnya teman kita itu minta urus pesantren dan minta agar pesantren itu
jenjangnya hanya SMA. Nah, itu kira-kira begitu, Kang. Jadi pernyataan yang disampaikan ke yayasan, kalaulah misalnya ini pesantren dikelola sama SMA, nanti anak-anak kelas 12 kita camp di pesantren. Kemudian kita drill, kita siapkan agar supaya capaian serapan di PTN itu lebih besar ketimbang Oke, 1 Veteran. menit lagi. Oh, itu kira-kira ternyata itu, Kang, itu tidak ada sama sekali itu semua janji-janji itu. Artinya ini kan menunjukkan memang sesungguhnya ketidakmampuan dia. Bahkan juga direktur kita ngomong, ini maaf Kang Yoga ya. Siap. Jadi bahkan direktur kita juga ngomong, kata dia begini, orang gitu ya, ketika dia hari merespon nanti hanya juga sudah siap. menunjukkan pukul 12. Jadi kata direktur kita juga begini ngomong. Jadi orang yang selalu berbicara pada hal-hal yang kecil karena memang kemampuannya kecil, dia tidak bisa berbicara yang besar. Nah, itu kira-kira begitu, Kang Hari. Kalaulah memang kemungkinan ada ruang kita tindak lanjuti pada ruang yang lebih terbatas, saya kira juga boleh juga ya. Kapan-kapan. Makasih Kang Hari. Kang Yoga, monggo. Kang. Silakan. Jadi sebenarnya kebetulan beberapa kasus yang tak tanganin Kang Basyari itu beragam ya, mulai dari konflik atasan bawahan, terus konflik terkait dengan rumah tangga, konflik dengan pertemanan, konflik beragam lah konfliknya. Jadi insya Allah kita akan atur sesi khusus terkait dengan isu atau permasalahan yang Kang Basyari hadapi. Siap. Ya. Siap. Ini ada satu pertanyaan sebelum ke closing ya. Ada pertanyaan dari Ibu Rina tadi ngelihat gimana lapangkan dada itu kalau atasan tidak care sama kita. Jadi pertanyaannya, motivasi kita bekerja untuk apa sih? Apakah kita bekerja untuk atasan atau untuk instansi atau perusahaan? Tugas kita adalah memberikan yang terbaik. Allah atau Tuhan menitipkan kita amanah untuk agar kita bisa memberikan yang terbaik atas amanah yang kita berikan. Ketika profesi kita seorang dokter, harusnya kita bisa memberikan layanan kepada pasien secara terbaik. Ketika profesi kita seorang guru, harusnya kita bisa mengajar kepada siswa dengan yang terbaik. Jangan pernah berharap mendapatkan apresiasi dari orang lain. Yang mengapresiasi itu adalah diri kita sendiri. Diri kita aja yang mengapresiasi diri kita. Jangan pernah berharap sama manusia. Karena ketika harapan itu tidak tercapai, endingnya apa? Endingnya kecewa. Semoga terjawab Ibu Rina. Dan mungkin closing statement dari saya, yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain. Orang lain itu sifatnya hanya ngingetin, hanya reminder, hanya menyampaikan, kamu itu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti ini. Tapi yang tahu duduk permasalahannya, yang tahu kondisi realnya itu diri kita sendiri. Dan yang perlu digarisbawahi, apapun keputusan kita hari ini, itu akan berdampak terhadap keputusan atau kejadian besok 2-3 hari berikutnya. Atau bahkan sekian tahun ke depan. Jadi jangan salah ngambil langkah, tapi jangan takut untuk melangkah. Kalau takut melangkah, itu nggak bakalan gerak. Seperti itu. Thank you, semoga buku I Love Boss dapat menginspirasi. Kalau ada ingin pertanyaan lebih lanjut, bisa japri ke nomor yang sudah saya state di kolom chat. Terima kasih Kang Yoga, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Hari. Saya sampaikan lagi tadi Kang Hari, kita yang menentukan masa depan kita dan kita harus berani mengambil perubahan itu. Dan juga sambil saya baca bukunya I Love Boss, ini saya ambil kata-kata dari Kang Hari, yaitu behavior atau perbuatan berdampak kepada kredibilitas dan loyalitas. Feeling atau perasaan berdampak kepada emosi positif, dan sportivitas atau thought atau pikiran berdampak kepada logika tanpa batas. Untuk teman-teman jangan lupa pesen bukunya karena 100% akan didonasikan ke anak yatim melalui Yayasan 50.000 Peduli, dan semoga sesi Zoom meeting bersama Coach Hari pada hari ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan yang bertanya. Ini Kang Hari mengamanahkan kepada
kami untuk memilih 3 orang terbaik untuk mendapatkan buku spesial dari Kang Hari free yang akan langsung dikirimkan ke rekan-rekan. Silahkan lihat di kolom chat karena ada 3 penanya terbaik, yaitu selamat untuk Kak Akbar Malik, Kak Muhammad Zuhur, dan Kak Amrullah Mansur. Dan terima kasih juga Pak Ahmad Basyari, ini harusnya datang pada saat di awal Pak, biar banyak kita sharing-sharingnya Pak. Lain kali nanti Kang Hari juga meluangkan waktu spesial untuk ngobrol 4 mata. Tadi juga diajak juga bareng Coach Widya. Semoga akan ada solusi dari setiap problema dan akan ada masukan serta saran yang semoga akan bermanfaat untuk rekan-rekan dan juga khususnya untuk Pak Ahmad Basyari. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, ya, Bang Yahid nih dari Aceh baru join. Ada dari Aceh, ada dari Sorong. Wah iya, ini ya, maaf. Lupa saya Kak Ari. Ya. Lupa saya tadi. Teman-teman juga diharapkan untuk on-cam kameranya kita mau foto bareng. Siap. Ya, on-cam kameranya sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Karena nggak kerasa obrolan kita dari jam 19.30 sampai jam 21.00 ini masih banyak pertanyaan tentunya yang buat rekan-rekan penasaran. Dan semoga nanti bisa terjawab di sesi 4 mata yang akan diluangkan langsung oleh Kang Hari. Oke, sisanya rekan-rekan bisa on cam. Ini ada Mas Japrinal juga, ada Pak Rusdi, Kak Muhammad Suhur, Amanda. salam kenal Muhammad Suhur. Wah, salam kenal. Salam kenal semuanya. Sorong aman Pace, sorong aman. Coach Widya, halo Coach Widya. Nah, ini Kak Akbar ini juga paling aktif ini. Dari awal sampai sekarang on cam. Mantap ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Heri. Thank you. Oke ya, kita ya foto bareng dulu ya. Terus. Silakan on cam. Oke, hitung mundur. 3, 2. Oke, masih ada. Oke, Kak Amanda, Kak Theo, Kak Amrullah, monggo. Kita on cam. Oke, 3, 2, 1, senyum. 1. Oke, mantap. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih kami ucapkan dan juga mewakili Kang Hari. Terima kasih juga Kang Hari sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa ke rekan-rekan dan meluangkan waktunya. Terima kasih juga seluruh rekan-rekan yang hadir. Ada Coach Indah, Kak Akbar, Kak Ahmad Basyari, Kak Rina, Kak Muhammad Zuhur, ada Kang Yafitz, Kak Japrinal, Kak Andi, Kak Rusdi, Kak Amanda, Kak Salman, Kak Theo, Kak Amrul, Kak Iman, dan banyak sekali yang sudah join tadi. Semoga ilmu yang di-share Kang Hari pada malam hari ini bermanfaat. Jangan lupa beli bukunya spesial untuk hari ini. 77.000 harganya, turun dari sebelumnya 97.000 untuk khusus hari ini, dan semuanya akan didonasikan 100% ke Yayasan Gerakan 50.000 Peduli. Dari saya, Yoga Pertama sebagai moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih. Thank you ya semua. Sama